Sobat, Laut Cina Selatan kembali memanas. Nah, ini dia kekuatan militer TNI yang digelar di Natuna. Penasaran seperti apa kekuatan militer TNI yang digelar di Natuna? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya sobat dan nyalakan tombol loncengnya. Halo Sobat Bull Eyes. Sobat, militer Indonesia terus membangun kekuatannya di Natuna. Kebijakan itu sebagai upaya antisipasi terjadinya perang di kawasan menyusul memanasnya situasi di perairan Laut Cina Selatan atau LCS. Seperti diketahui nih sobat, klaim sepihak Cina terhadap LCS memicu ketegangan dengan sejumlah negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sikap Cina yang tidak mematuhi keputusan arbitrase Mahkamah PBB juga memicu ketegangan dengan Taiwan, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat yang selama ini mengusung kebebasan navigasi di perairan tersebut. Bahkan untuk meredam dan membendung hegemoni Cina di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membentuk Fakta Pertahanan baru bernama AUKUS, di mana dalam Fakta AUKUS ini memberi akses Australia ke pembuatan kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh berteknologi Amerika Serikat. Meski Indonesia tidak masuk dalam pusaran konflik di perairan tersebut, adanya perebutan kepentingan antara dua negara besar bukan tidak mungkin nih sobat akan memberikan dampak kepada Indonesia. Terbukti tidak jarang kapal-kapal Cina terlibat gesekan dengan armada tempur TNI AL di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan LCS. Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI perlahan namun pasti terus memperkuat keberadaannya sebagai deterrence effect atau efek gentar di kawasan tersebut. Dan berikut ini adalah upaya-upaya TNI untuk memperkuat pertahanan di Natuna. Yang pertama adalah TNI Angkatan Darat. Kodam 1 Bukit Barisan meresmikan Batalion Komposit 1 Gardapati di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Batalion ini adalah pengalihan komando pengendalian atau alih kodal Kompi C dan D Yonif Raider Khusus 136 TS di Kabupaten Natuna. Keberadaan Komposit 1 Gardapati ini merupakan jawaban dari pembentukan Satuan Siap Gerak TNI dalam menghadapi penugasan yang bersifat mendesak dan dapat dikerahkan dalam waktu singkat, meliputi proyeksi tugas operasi militer perang atau OPM maupun operasi militer selain perang atau OMSP, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan demikian, Kodam 1 Bukit Barisan menyiapkan pasukan TNI AD dengan kekuatan 1 Kodim 0318 Natuna, 1 Yonif Raider Khusus 136 Tuas Sakti, dan Batalion Komposit 1 Gardapati. Penambahan gelar kekuatan ini diharapkan memiliki efek tangkal terhadap timbulnya ancaman yang mengganggu kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang berikutnya adalah TNI Angkatan Laut, di mana upaya yang dilakukan yakni membangun markas Komando Gugus Tempur Laut Koarmada 1 sebagai komando pelaksana operasi tempur di kawasan barat Indonesia dan posko keamanan laut terintegrasi yang akan menjadi bagian dari penguatan satuan TNI terintegrasi di Natuna. Yang berikutnya adalah memperkuat pangkalan Ranai di Natuna, Kepulauan Riau menjadi pangkalan utama yang dinamai Komando Daerah Maritim, memperpanjang runway atau landasan menjadi ratusan meter ke arah laut dan pelebaran landasan pesawat tempur 45 meter di pangkalan udara atau Lanut Air Sajat Ranai, sehingga bisa digunakan oleh dua pesawat tempur secara bersamaan. Selain itu, menambah kapasitas mes Cipta di Lanal Ranai. Mes yang dibangun di atas lahan seluas 1.100 meter persegi dengan luas bangunan 585 meter persegi ini akan memiliki 11 kamar. Yang berikutnya adalah membangun stasiun bantu kapal selam di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau. Pembangunan ini untuk mendukung operasional kapal perang tersebut. Yang berikutnya adalah membangun stasiun bantu kapal selam di Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau untuk mendukung operasional kapal perang tersebut yang akan didirikan di lahan seluas 1.050 meter persegi dengan bangunan 2 lantai seluas 1.008 meter persegi.
Stasiun bantu di Natuna ini akan menampung daya listrik dari PLN sebesar 555 kV ampere untuk aliran darat dukungan kapal selam. Dan upaya selanjutnya adalah menempatkan satu kompi marinir di Mako Batalion Komposit Garda Pati, Sepempang, Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, serta menyiagakan 3 kapal frigat atau kapal perang dan kapal jenis Sea Rider untuk mengejar kapal pelanggar batas wilayah laut. Selanjutnya adalah TNI Angkatan Udara. Upaya yang dilakukan yakni menempatkan meriam penangkis udara, 1 slide pesawat udara dan drone serta radar sehingga apa yang terjadi di LCS terpantau dari Jakarta. Upaya berikutnya adalah membentuk 4 satuan baru di Ranai Kabupaten Natuna untuk memperkuat pertahanan udara. Keempat satuan tersebut adalah Skadron Udara 52, Detasemen Pertahanan Udara atau Denhanud 475 Paskas, Denhanud 476 Paskas, dan Denhanud 477 Paskas. Satu Denhanud pasukan khas TNI Angkatan Udara berkekuatan sekitar 150 orang personil. Dengan demikian, kekuatan 3 Denhanud baru ini setara dengan 1 batalion Paskas. Sementara untuk Skadron Udara 52 baru yang berada di bawah Komando Operasi Angkatan Udara atau Koopsau 1, TNI Angkatan Udara akan menempatkan pesawat tempur T-50I Golden Eagle. Pesawat Light Attack atau Fighter Trainer Jet ACFT ini merupakan produk bersama Korea dengan Lockheed Martin USA yang terbang pertama pada 2002. Pesawat ini dilengkapi dengan kursi lontar dan didesain sanggup terbang hingga ketinggian 48.000 kaki dengan kecepatan sampai 1,5 kali kecepatan suara. Pesawat tempur ini dilengkapi dengan sistem avionik digital sobat serta persenjataan dan radar warning receivers atau RWR sehingga mampu mendeteksi keberadaan musuh dari segala arah. Jet tempur T-50I Golden Eagle juga bisa dilengkapi dengan persenjataan yang dapat digunakan dalam berbagai misi. Di antaranya AIM-9 Sidewinder, bom MK-82, BDU-33, AGM-65 Maverick, MK-20 Cluster Bomb Unit, dan bom pintar JDAM.